Halo generasi penerus bangsa, gimana kabarnya? Kuota belajar udah habis? Haha. Kali ini Jack bakal rangkum film yang udah sangat legendaris dari negeri tirai bambu. Ya udah deh, nggak usah kebanyakan cincong, dan inilah The Sun Wukong. Di awal film, kita akan diperlihatkan sang Raja Kerbau yang sedang bertarung dengan Raja Monyet, yaitu Sun Wukong. Yang faktanya, pertarungan tersebut hanyalah karena memperebutkan air. Karena sudah 3 bulan ini, sama sekali tidak ada hujan yang turun. Semua daratan pun menjadi kekurangan air. Dan seperti yang kita ketahui, jika Raja Kerbau bukanlah tandingan dari Sun Wukong, tetapi Raja Kerbau tetap kekeh demi mendapatkan air untuk saudara-saudara dan yang terutama adalah untuk anaknya. Pada akhirnya, si Raja Kerbau sudah tidak berdaya lagi melawan Sun Wukong. Tetapi, karena Sun Wukong merasa kasihan dengan anak si Raja Kerbau, akhirnya dia memberikan air kepada Raja Kerbau. Padahal, dia sendiri pun sedang kekurangan air. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Sun Wukong berencana menemui sang Raja Naga, yaitu pengendali hujan, untuk meminta jodoh segera datang. Maksudnya hujan segera datang. Diceritakan 3 bulan yang lalu, Sin menampilkan seorang wanita yang sedang berusaha membebaskan seseorang yang sedang dipenjara. Meskipun sudah mendapatkan perlawanan dari para prajurit, namun pada akhirnya wanita tersebut berhasil membebaskan orang tersebut. Laki-laki tersebut pun bebas, kemudian berubah menjadi seekor naga dan menghabisi para prajurit penjaga. Dan faktanya, laki-laki tadi adalah anak dari sang Raja Naga, yaitu Ao Luan. Dan tampaknya hubungan mereka tidaklah baik. Sang Raja Naga pun langsung menyerang Ao Luan. Tetapi tampaknya kekuatannya tidaklah seperti dahulu. Sang Raja Naga beserta tentaranya pun dapat dikalahkan dengan mudah oleh Ao Luan. Sang Raja Naga kemudian memberikan sebuah token kepada putrinya yang bernama Long Jiu, kemudian menyuruhnya segera pergi. Sin menampilkan para makhluk daratan yang sudah sangat menderita karena kekeringan. Perjalanan Sun Wukong dan temannya pun dimulai. Dan akhirnya Sun Wukong dan sahabatnya berhasil sampai di kerajaan naga. Kemudian Sun Wukong menjumpai Long Jiu yang sedang dikejar-kejar para prajurit. Long Jiu pun berhasil pergi dari para prajurit tersebut. Namun karena prajurit terus bertambah, akhirnya Sun Wukong dan sahabatnya pun memilih untuk lari. Setelah berhasil lari dari para prajurit, sahabat Sun Wukong malah ngajak melipir ke sebuah tempat prostitusi. Ada, nggak siluman, nggak manusia, kelakuannya sama aja. Dan nggak sengaja, Long Jiu malah masuk ke tempat tersebut juga. 老哥多爱，我也上前稍等，姑娘们马上就到。
你这瞎转悠什么？是，你怎么？什么？快点啊！来走。Dan gak sengajanya lagi, Sun Wukong memilih wanita naga atas saran dari sahabatnya. Dan satu-satunya wanita naga di situ adalah Long Jiu. Long Jiu mengatakan jika Sun Wukong adalah si kera batu yang menurut ramalan akan menyelamatkan istana naganya. Namun sepertinya Sun Wukong memilih untuk tidak ikut campur dalam urusan di istana naga. Long Jiu yang mengetahui kemampuan Sun Wukong mengubah token yang ia miliki menjadi sebuah gelang, kemudian menitipkannya kepada Sun Wukong. Xin berpindah menampilkan Aoluan yang sedang menyamar menjadi Raja Naga. Kemudian dengan mudah ia merebut salah satu token laut yang dimiliki oleh pamannya. Kemudian pamannya yang lain yang juga memegang salah satu dari token laut pun sudah berhasil ia tangkap. Meskipun sudah diperingati Long Jiu untuk tidak ikut dalam festival senjata, tetapi Sun Wukong malah tetap ikut dalam festival tersebut. Sun Wukong yang urat malunya udah putus, dengan nggak tahu malu pun langsung nyelonong dan duduk di kursi raja. Long Jiu juga ada di sana untuk memperingatkan pamannya yang juga memegang salah satu dari token laut yang masih tersisa. Tetapi Aoluan malah menuduhnya sebagai penyihir. Para prajurit pun langsung mengejarnya. Dan sepertinya semua orang yang ada di festival tersebut lebih mempercayai Aoluan yang sedang menyamar sebagai Raja Naga. Kemudian Aoluan membagikan anggur kepada seluruh tamu yang datang pada konferensi tersebut. Semua orang pun menjadi pingsan karena di dalam anggur tersebut sudah dicampuri racun. Diceritakan 300 tahun yang lalu, Aoluan sedang bersama dengan satu-satunya sahabatnya, yaitu siluman ikan, berenang menuju lautan dangkal. Tetapi hal yang tidak diinginkan terjadi. Sahabatnya itu ditangkap oleh para nelayan. Aoluan kemudian membujuk ayahnya untuk menolongnya membebaskan siluman ikan. Tetapi ayahnya malah bersikap masa bodoh. Aoluan pun kemudian memilih melakukan balas dendam dan menghabisi seluruh nelayan yang telah menangkap dan membunuh siluman ikan. Tapi Aoluan malah dihukum oleh para dewa, kemudian dipenjara di bawah air selama 300 tahun. Sun Wukong kini telah mengetahui rencana dari Aoluan yang sebenarnya, tetapi hal tersebut adalah sia-sia. Sama seperti kalian-kalian yang terus-terusan ngechat dia, padahal nggak pernah dibaca. Dengan kesaktiannya, Long Jiu berhasil bebas dari para prajurit, kemudian menghentikan waktu dan membawa kabur Sun Wukong beserta sahabatnya. Namun, Aoluan berhasil melacak keberadaan mereka. Kemudian, pertarungan antara Sun Wukong dan Aoluan pun terjadi. Namun, karena Sun Wukong baru saja meminum racun, ia pun dapat dikalahkan dengan mudah oleh Aoluan. Dan ketika Aoluan akan membunuh Sun Wukong, Long Jiu menghentikannya dan memilih untuk memberikan token laut kepada Aoluan.
Keempat token laut pun telah terkumpul, dan sekarang Auluan dapat menjalankan rencananya untuk membanjiri seluruh daratan. Scene berpindah menampilkan di benteng kecil yang sudah meninggal akibat tenggelam dari banjir. Sun Wukong kemudian bertekad menuju kembali Istana Naga untuk membalaskan dendamnya. Sun Wukong menyelamatkan Long Jiu, dan tak lama kemudian Auluan juga tiba. Awalnya, Sun Wukong berhasil mendominasi pertarungan. Tetapi setelah Auluan berubah menjadi seekor naga, ia pun dikalahkan. Bahkan, sahabat Sun Wukong juga harus menjadi korban. Kemudian, Long Jiu rela mengkorbankan dirinya dengan memberikan pil naganya untuk Sun Wukong, untuk membangkitkan Sun Wukong dari kematian. Sun Wukong kemudian berhasil bangkit dan berubah wujud, dan ia pun dapat dengan mudah mengalahkan Auluan. Ketika akan membunuh Auluan, guru Sun Wukong datang dan melarang Sun Wukong membunuh Auluan. Raja Naga juga hadir, dan ia berniat akan menanggung seluruh dosa yang telah dibuat oleh Auluan. Tetapi setelah itu, Auluan menjadi sadar ayahnya sayang padanya. Kemudian Auluan memberikan pil naganya kepada Long Jiu untuk membuatnya kembali hidup. Setelah itu, banjir pun berhasil dihentikan. Film diakhiri dengan menampilkan Long Jiu yang terus mengejar-ngejar Sun Wukong, tapi tampaknya Sun Wukong masih saja bersikap jual mehong. Dari film ini, kita dapat belajar jika balas dendam merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak baik, apalagi balas chat dari mantan. Oke deh, di sini Jack mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.